yang bersangkutan untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan kontrak ya di subholding ya Pertamina Patraniaga. Yang bersangkutan tentu akan didalami dalam kapasitasnya selaku direktur utama ya Pertamina yang berdasarkan data yang dimiliki oleh penyidik bahwa yang bersangkutan itu pernah memberikan persetujuan terhadap kontrak terkait dengan kontrak storage yang ada di Merak ya, dan kalau tidak salah itu jangka waktunya dalam kurun waktu 10 tahun ya. Nah, berdasarkan kajian-kajian, siogianya bahwa terhadap storage ini pada waktunya akan menjadi milik Pertamina ya. Tetapi penyidik menemukan bahwa hingga saat ini masih dikuasai oleh pihak swasta. Nah, jadi seputaran itulah nanti yang akan didalami peran yang bersangkutan terhadap perkara ini. Dalam kontrak tersebut ada indikasi nggak sih ditemukan bahwa ada keuntungan melawan hukum oleh pihak swasta yang tadi OTM tadi? Ya tentu semua itu akan didalami ya. Artinya apa kaitan antara OTM dengan yang bersangkutan. Nah kemudian mengapa yang bersangkutan harus memberikan persetujuan terhadap kontrak storage selama 10 tahun terhadap pihak swasta, mengapa tidak dilakukan oleh BUMN itu sendiri. Nah hal-hal seperti ini yang akan didalami oleh penyidik. Konteksnya ini kan kasus 2018 sampai 2023 ya Pak. Sementara Karen ini menjabat jauh sebelum perkara itu muncul. Apa yang bisa dijelaskan soal ini? Apa keterkaitannya sesungguhnya antara Karen dengan perkara di era dia tidak menjabat lagi sebagai dirut? Nah tentu penyidik kan melihat bahwa dalam tempus waktu yang ditetapkan 2018-2003 bahwa kontrak terhadap kontrak storage ini kan sudah dilakukan sejak tahun 2014 ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai dirut. Nah jadi berarti kan masih berlangsung kan. Oleh karenanya tentu akan didalami seperti yang saya bilang tadi ya, mengapa harus apa yang melatar belakangi sehingga harus ada kontrak antara Pertamina dengan pihak swasta ini ya terkait soal storage dan sebagainya. Risalah rapat dia mengakui juga dibawa dalam pemeriksaan hari ini. Seberapa penting sesungguhnya risalah rapat yang dibawa oleh Karen ini untuk bisa membantu menguak kasus ini juga Pak? Risalah rapat direksi ya? Ya karena kan segala sesuatu yang menjadi kebijakan dari dewan direksi itu kan dilihat dari risalah ya. Artinya apa yang mau diputuskan tentu akan dilihat dari risalah rapatnya seperti apa ya. Apakah ada misalnya di dalam risalah itu kan sudah ada hal-hal yang dibicarakan lalu diputuskan. Apakah misalnya risalah itu sesuai dengan hal-hal yang dilakukan atau di luar itu. Nah itu yang akan penyidik juga gali ya, karena kita tahu bahwa kalau tidak salah OTM itu sekarang kan masih terus dikuasai oleh pihak swasta. Coba kita ke topik yang lain boleh Pak ya? Soal kasus hakim yang CPO itu kemarin kan sudah diperiksa beberapa pihak untuk mengusut masalah asal-usul dari uang suap itu. Dari pemeriksaan kemarin sudah ketahuan belum Pak asal-usul uang itu sumbernya datang dari mana? Nah barangkali secara logika hukum ya, nah bahwa pada waktu MSY diperiksa sebagai saksi ya maupun sebagai tersangka ya, bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa dana itu bersumber dari yang bersangkutan karena dia kan sebagai katakanlah bagian dari legal corporate-nya di salah satu korporasi itu. Nah, tentu pertanyaan mendasarnya adalah apakah memang bahwa anggaran sebesar itu atau dana sebesar itu benar berasal dari pribadi, ya kan? Lalu kalau benar apa kepentingannya? Karena kita tahu bahwa perkara ini kan terkait dengan korporasi. Oleh karenanya
penyidik tidak berhenti pada pernyataan-pernyataan seperti ini, tapi terus melakukan penggalian sebenarnya dari mana sumber dana. Oleh karenanya kemarin ya pihak dari salah satu korporasi itu juga sudah diperiksa sebagai saksi ya dari bagian legalnya ya. Tentu penyidik akan terus mengarahkan pada dari mana sih sumber uang. Nah, sementara yang diperjuangkan adalah perkaranya korporasi. Nah, dan orang-orang bahkan tersangka ya yang sudah ditetapkan itu adalah bagian dari korporasi. Nah, tentu seberapa jauh pengetahuan mereka terkait dengan peran korporasi ya kan dalam perkara ini sehingga dinyatakan onslah. Nah, ini yang akan terus digali oleh penyidik. Ada kemungkinan tidak bahwa muncul tersangka dari korporasi juga, karena kan ini keterlibatannya untuk membuat status jadi vonis lepas itu tadi Pak. Ini kan sekarang masih ada tersangka individual gitu. Ada arah untuk bisa menetapkan tersangka dari korporasi juga nggak? Ya, terkait soal apakah akan ada tersangka lain atau tidak dari pihak mana, korporasi atau perorangan, seperti yang sudah kami sampaikan, penyidik terus melakukan penggalian fakta-fakta hukum, ya, pendalaman sampai pada apakah ada bukti permulaan yang cukup terkait dengan keterlibatan pihak-pihak lain termasuk korporasi. Ya, nanti kita lihatlah bagaimana perkembangannya. Soal uang yang diterima hakim juga nih Pak, ini kan dari 60M yang disebut kan yang diterima oleh 3 hakim, total kan baru 22-an M. Sisanya ini yang belum diketahui, apakah sudah ketahuan hanya diterima oleh si Ares Dorianta kah, atau mungkin dari paniteranya kah, atau mungkin disebar ke pihak lain, itu sisa uangnya itu kemana Pak arahnya? Nah, itu yang selalu kita sampaikan, kalau hasil dari pemeriksaan UEG kan bahwa itu kan diserahkan ke MAN ya kan senilai itu, makanya dia mendapatkan katakanlah jasa lah upah ya kan 50.000 USD kan. Nah, pertanyaannya sekarang sisanya kemana? Lalu beberapa tersangka majelis hakim itu kan sudah memberikan keterangan juga ya kan, tetapi kalaupun dihitungkan tidak klop ya kan, tidak klop karena dari 60 dengan sejumlah yang dia terima sekitar 22,5 itu ya tentu ada selisih. Nah, itulah yang harus dikerjakan oleh penyidik ya kan, apakah misalnya pihak-pihak lain selain majelis ini tidak mendapat kucuran ya kan tidak mungkin. Apakah misalnya jasa-jasa mereka diberikan secara gratis ya kan, karena kalau dari keterangan WG itu kan diserahkan ke MAN. Nah, lalu apakah misalnya setelah diserahkan ada lagi pemberian dari katakan MAN kepada pihak-pihak baik yang dari korporasi ya, maupun katakanlah yang sudah ditetapkan tersangka juga bagian legal misalnya ya kan. Nah semua ini sedang didalami, termasuk yang kemarin ketika misalnya ada dalam bagian dengan social engineering ya, itu kan membutuhkan anggaran. Apakah itu anggaran dari situ atau anggaran yang dikaitkan dengan korporasi? Nah, itu akan terus didalami ya kan. Nah, karena kan sudah terkonfirmasi, katakan misalnya menggerakkan massa demo di kejaksaan misalnya, kan itu membutuhkan anggaran. Nah, lalu apakah ini berasal dari totalnya 60M atau di luar itu? Ya, sampai sebatas itu, sampai sejauh itu akan didalami. Tetapi yang pasti saya sampaikan bahwa dalam tindak pidana suap dan atau gratifikasi harus dilihat bahwa ada pemberi, ada penerima, ada objek janji, ya kan, hadiah. Apa objek janji hadiah itu? Uang. Dan itu sudah diserahkan, ada levering dia. Nah, artinya sebenarnya dari sisi ini sudah voltoid. Tinggal akan lebih abdol, akan lebih baik kalau memang dari mana salurannya dan kemana distribusinya itu bisa semua ditelusuri. Ya, tapi kan harus dipahami juga bahwa ini tidak pidana suap dan atau gratifikasi yang dilakukan dari tangan ke tangan. Ini diperlukan keterangan-keterangan. Nah, kecuali misalnya dilakukan by transaksi, nah mungkin bisa ditrace dari teknologi, ya kan. Tapi karena ini dari keterangan ke keterangan, dari tangan ke tangan, maka ini sangat dibutuhkan keterangan-keterangan dari berbagai pihak.
kalangan PN Jakarta Pusat ada kemungkinan untuk dipanggil lagi nggak Pak dari pihak yang masih di lingkungan PN untuk mendalami lagi perkara ini? Sejauh itu menjadi kebutuhan penyidikan, saya kira pihak manapun untuk membuat tindak pidana terang, nah, itu akan menjadi kebutuhan penyidikan dan penyidik akan melakukan pemanggilan. Nanti kita lihat. Ya. Ini ada penggeledahan lagi nggak Pak? Belum ada informasi.